Tuhan di GKJ Salatiga Utara. Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk membawakan sapaan jemaat kali ini. Dan dari Makassar, izinkan saya menyapa jemaat GKJ Salatiga Utara sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat Tuhan di GKJ Salatiga Utara dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berkumpul di sini hari ini di bawah pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau akan membimbing pikiran dan tindakan kami. Kuatkan kami dan penuhi kami dengan kedamaian-Mu. Ajar kami untuk saling mengasihi dan melayani seperti yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada kami. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan baik-Mu di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada sapaan Jemaat kali ini diambilkan dari 2 Samuel 9 ayat 1-13 dengan Mazmur tanggapan Mazmur 61. Bacaan ini mengisahkan tentang Daud dan Mephiboset. Mazmur tanggapannya tentang doa untuk raja. Arti nama Mephiboset, anak Yonatan cucu Saul, adalah from the mouth of shame atau aib. Jadi kisah mengenai Mephiboset ini adalah gambaran indah tentang kasih karunia Allah kepada orang-orang berdosa. Ini adalah kisah indah tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita masing-masing. Sama seperti Mephiboset, kita telah dilumpuhkan oleh kejatuhan. Mephiboset tidak terlahir timpang. Dia berumur 5 tahun ketika berita tentang Saul dan Yonatan datang dari Israel, dan perawatnya membawanya untuk melarikan diri. Saat itu terjadilah dia bergegas untuk melarikan diri, jatuh, dan menjadi timpang. Selama sisa hidupnya, Mephiboset membutuhkan bantuan orang lain. Dia cukup banyak bergantung pada belas kasihan siapapun. Bagaimana semua ini berhubungan dengan kita? Kita tahu bahwa umat manusia menjadi lumpuh karena kejatuhan Adam, dan kita berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena kita semua sekarang dilahirkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Pada Roma dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mazmur 61 sebagai mazmur tanggapannya memberikan teladan dari Daud apa yang Daud lakukan apabila dia terdesak, mau jatuh, dan terhimpit. Yang pertama yang Daud lakukan adalah doa. Pada ayat 2-3 menggambarkan Daud menangis minta tolong saat kewalahan. Dengarkan jeritanku ya Tuhan, hadirilah doaku. Dari ujung bumi aku akan berseru kepadamu. Saat hatiku kewalahan, pimpin aku ke batu yang lebih tinggi dariku. Kalau kita boleh mengulik sedikit lebih dalam, gunung batu. Siapa sih? Ya, gunung batu yang dimaksudkan Daud. Kita tahu bahwa gunung batu yang teguh itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah batu karang yang kokoh, yang kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama. Dia tidak berubah. Kemudian sikap yang kedua adalah menghadirkan kepercayaan berdasarkan kesetiaan yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Di ayat yang ke-4-5 dikatakan bahwa karena engkau telah menjadi tempat berteduh bagiku, sebuah menara yang kuat dari musuh, aku akan tinggal di dalam tabernakelmu selamanya. Aku akan percaya kepada naungan sayapmu. Kata telah di sini berarti Daud ingat bahwa Tuhan telah menjawab doa-doa seperti itu di masa yang lalu. Tuhan sendiri telah menjadi tempat perlindungan dan menara yang kuat bagi Daud. Sementara kemah menurut Daud bisa menjadi sebagai tempat perlindungan. Selain itu, kemah juga merupakan pusat pujian dan penyembahan. Berada di kemah berarti memuji dan menyembah. Sayap adalah tempat yang terlindung yang diberikan induk burung kepada anak-anaknya.
Sayap ini juga ada sebagai bagian dalam kemah Tuhan. Yang dimaksud Daud di sini adalah berarti dia akan merasa aman. Jadi di kemah dan di sayap, Daud percaya bahwa dia aman. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Yang kedua adalah sikap atas jawaban doa. Pada ayat 6-8 mengisahkan tentang pemeliharaan Tuhan bagi Daud, bahwa Tuhan memelihara dan melindunginya. Sedangkan di ayat terakhir mengisahkan tentang untuk senantiasa memuji Tuhan selamanya. Inti dari renungan kali ini adalah berdoa, mempercayai Tuhan, dan bersyukur. Di hari-hari ini, di tengah pandemi ini, saya percaya bahwa jemaat Tuhan dimanapun juga senantiasa memanjatkan doa yang tak henti-hentinya, tanpa putus. Tapi lebih dari itu, mari kita mempercayai Tuhan yang sudah berjanji memelihara kita, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan memiliki sikap yang penuh syukur untuk segala kebaikan Tuhan dari hari lepas hari. Setiap malam sebelum tidur, sekecil apapun, mari kita bersyukur tentang kebaikan yang Tuhan sudah sediakan dan lakukan di hidup kita di hari ini. Mari kita tutup renungan singkat kita hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Engkau mendengar tangisan kami dan bahwa telinga-Mu selalu terbuka untuk setiap doa dan permohonan kami. Kiranya kami boleh senantiasa melayani-Mu dalam segala situasi kehidupan, dalam roh dan kebenaran, baik dalam batin kami maupun dalam tubuh lahiriah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa bersyukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam sapaan Jumat kali ini. Salam sehat selalu dan Tuhan berkati.